Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi pelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ini saya dikirimin sama Afzal ya soalnya. Ya, tadi ada beberapa soal yang nggak jelas, yang ngeblur. Kalau di Zoom pecah, jadi untuk soalnya nanti mungkin saya kirimin ya pembahasannya. Nanti soalnya saya kirimin juga di grup deh. Udah muncul belum share screen-nya? Hah? Udah ada screen-nya, udah ada belum? Udah ya? Oke, kita mulai ya dari soal yang ini ya, yang paket 1. Ini ada soal ditanyakan, gimana soalnya udah jelas belum? Coba dong tolong respon satu. Atau enggak kasih reaction juga. Jelas. Oke ya. Oke, di sini ada soal paket 1 ya. Ini ada yang ditanyakan yaitu tentang pengaruh letak astronomis ya wilayah Indonesia bagi kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian bentar. Nah, kemudian ini yang ditanya pengaruh letak astronomisnya. Letak astronomis apa sih sebenarnya? Jadi letak astronomis ini merupakan letak yang ada pada suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sekarang saya mau tanya, letak astronomis Indonesia berapa? Masih ingat gak? 6 derajat? 6 derajat? Ini paling sering keluar loh soal-soal tentang letak astronomis. Kita harus ketahui dulu ya, pertama-tama letak astronomis dari negara kita sendiri. Letak astronomisnya dimulai dari 6 derajat, lintang utara 2 apa lintang selatan? Lintang utara dulu ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak astronomisnya ya. Bentar, teks. Nah, kemudian bentar. Kemudian untuk pengaruhnya ya atau dampaknya dari letak astronomis itu sendiri, kalau kita amati kan letaknya ada 2 ya, letak lintang dan letak bujur. Beda-beda masing-masing, setiap letak lintang sama letak bujur memiliki dampak pengaruh yang berbeda-beda. Yang pertama itu mana ya teksnya? Letak ini warna kuning aja deh. Yang pertama itu letak bujur dulu ya. Letak lintang. Letak lintang itu mulai dari yang LU sama LS. LU dan LS. Lintang utara dan lintang selatan. Nah, kemudian untuk dampak dari letak lintang sendiri, Indonesia ini berada di wilayah dengan iklim berada di wilayah dengan iklim tropis ya. Iklim tropis itu maksudnya apa sih? Iklim hangat. Iklim tropis atau iklim hangat. Nah, kemudian iklim tropis atau iklim hangat, kemudian yang memiliki ciri-ciri
yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada apa aja? Yang pertama itu curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi. Kemudian yang kedua itu terdapat hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis. Iya, sesuai sama statementnya ya. Indonesia adalah negara tropis. Negara yang memiliki iklim hangat. Memiliki hutan hujan tropis, sorry. Terus kemudian hutan hujan tropisnya itu sangat luas ya. Kemudian yang berikutnya ada sinar matahari menyinari sepanjang tahun ya. Jadi dalam artian di sini sinar mataharinya Indonesia selalu dapat ya, kecuali paling kalau musim penghujan ya. Musim penghujan sinarnya jarang. Sinar matahari didapat sepanjang tahun. Kemudian berikutnya kelembaban udaranya sangat tinggi ya. Kelembaban udaranya tinggi atau sejuk. Ya, jadi negaranya sejuk. Yaitu statementnya ya. Paham ya? Jadi jawabannya yang mana? Jadi jawabannya yang B. Curah hujan yang sangat tinggi yaitu setara 200 mm per tahun ya. Ya lumayan tinggi ini curah hujannya. Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Indikator negara berkembang dapat dilihat pada keadaan yang tergambar pada nomor. Ya, kalau ada soal statement, pernyataan, itu dibaca dulu soalnya, baru pernyataannya. Jangan dibaca pernyataannya dulu, baru soalnya. Karena untuk efisien waktu ya, supaya waktunya nggak terbuang sia-sia. Jadi baca dulu soalnya apa, yang ditanyain apa, baru baca statementnya. Begitu juga kalau ada teks paragraf, kalau di bahasa Indonesia tuh sering tuh. Nah, itu juga. Terus kemudian indikator negara berkembang dapat dilihat pada keadaan yang tergambar pada nomor. Nah, negara berkembang apa sih? Negara yang belum maju. Ya jelas. Negara berkembang itu negara yang belum maju alias negara yang pendapatan per kapitanya masih sangat rendah ya. Seperti Indonesia nih, Indonesia masih negara berkembang. Kalau yang negara maju, contohnya ada apa aja? Contohnya ada Amerika. Nah, bagian-bagian negara yang ada di benua Amerika, benua Eropa itu rata-rata mayoritas sudah negara maju. Ada juga negara maju di Asia. Ada negara Jepang, kemudian ada negara Korea, ada negara Singapura, itu negaranya sudah maju. Nah, ini indikator negara berkembang yang ditanya ya. Nah, indikator negara berkembang itu ada di pernyataan yang bentar dulu, mana sih? Indikator negara berkembang yang pertama ada di yang ini ya, tingkat kematian bayinya tinggi. Kemudian yang kedua, beban ketergantungannya tinggi. Beban ketergantungan berarti banyak yang nganggur ya. Banyak yang ketergantungan, saling membutuhkan. Itu dinamakan beban ketergantungan. Terus yang berikutnya, yang ketiga, angka pengangguran rendah. Angka pengangguran rendah itu biasanya disebabkan oleh keadaan sumber daya manusianya yang tidak berkualitas. Maksudnya gimana? Yang maksudnya yang banyak pendidikan, orang yang menempuh pendidikan yang cuma tamatan SD, cuma tamatan SMP. Itu biasanya di negara-negara berkembang. Kalau tingkat penganggurannya rendah, berarti itu di negara maju ya. Berarti nomor 3 bukan. Terus angka harapan hidup rendah. Harapan hidup maksudnya gimana?
angka yang bisa bertahan hidup dengan lama, berarti yang 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Yang A. Kak, barusan beban ketergantungan maksudnya gimana? Kenapa? Beban ketergantungan. Beban ketergantungan tuh maksudnya kayak gini, kalau misalkan orang-orang pada baru lulus sekolah nih, terus pengangguran tuh, itu namanya beban ketergantungan. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Atau enggak beban ketergantungan tuh angka penduduk yang usia produktifnya itu lebih banyak ya. Usia non produktif, maksudnya angka yang usia non produktifnya lebih banyak. Kebalik. Beban ketergantungan itu maksudnya angka perbandingan banyaknya penduduk usia non produktif dengan usia penduduk usia produktif, usia produktif dengan usia non produktif. Jadi itu namanya beban ketergantungan, angka perbandingan banyak. Jadi penduduk yang usianya produktif itu lebih banyak dibandingkan usia yang non produktif. Usia non produktif itu usianya lebih dari 65 tahun. Kemudian yang usia produktif itu dari mulai usia produktif itu mulai dari usia produktif. Usia non produktif 65 tahun, usia produktif itu mulai 15 sampai 64. Terus berikutnya, jadi jawabannya yang A. Nomor 3. Nomor 3, perhatikan pernyataan di bawah ini. Ini yang ditanya pengaruh letak Indonesia berdasarkan garis bujur ya. Ini masih letak astronomis ya. Garis bujur dan garis lintang. Garis bujur. Kalau tadi kan yang garis lintang itu kan Indonesia, garis lintang itu pokoknya intinya berkaitan dengan iklim dan cuaca. Kata kunci biar nggak bingung ya bedainnya. Garis lintang berhubungan dengan iklim dan cuaca. Seperti agak susah ya. Yang berhubungan dengan iklim dan cuaca, sedangkan kalau garis bujur itu yang berhubungan dengan waktu. Yang berhubungan dengan waktu setempat ya. Pembagian waktu. Pembagian iklim dan cuaca, misalnya contohnya apa? Seperti curah hujan,
terus memiliki iklim tropis, iklim tropis, kemudian apalagi curah hujan yang tinggi, memiliki iklim tropis, kemudian sinar matahari didapatkan sepanjang tahun. Terus kalau garis bujur itu berdasarkan pembagian waktu ya. Pembagian waktu pada suatu negara. Misalnya ya Greenwich Meridian Time, pernah nggak dengar istilah GMT 7, GMT 8? Nah, itu peranan dari garis bujur. Nah, salah satunya garis bujur 0 derajat ya. Garis bujur 0 derajat. Garis bujur 0 derajat ini berada di Greenwich, di Inggris. Di Greenwich, kemudian kalau di Indonesia itu garis bujur Indonesia berapa? 95 derajat. Jadi mulai dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu namanya garis bujur ya. Kalau yang B berarti bujur, yang L berarti lintang, jangan kebalik ya. Nah, kemudian salah satunya itu menyebabkan adanya dampaknya yaitu menyebabkan adanya pembagian 3 daerah waktu. Ada apa aja? WIB, WIT, WITA dan WIT. Ya, jadi itu jawabannya. Yang mana? Ini kan pengaruh letak Indonesia berdasarkan garis bujur ya. Intensitas curah hujan yang tinggi itu letak lintang ya. Mana ya? Nah, ini saya tandain aja ya, biar gampang nggak kepanjangan. Intensitas curah hujan yang tinggi itu lintang ya. Pengaruh dari letak lintang, kemudian hutan hujan tropis yang luas itu tadi lintang, tadi udah saya jelasin. Kemudian kelembaban udara yang tinggi itu letak lintang. Kalau memiliki 3 wilayah waktu yang berbeda itu letak bujur. Ya, itu letak bujur. Jadi jawabannya yang mana? Yang nomor 4 ya. Yang D, nomor 4. Nomor 4. Contoh peranan RTK. RTK itu rumah tangga konsumen. Berarti penikmat ya. Konsumen itu kan menikmati hasil dari si produsen. Terus kemudian Indonesia sebagai salah satu penyedia faktor produksi. Penyedia faktor produksi. Ada kata kunci ini, penyedia faktor produksi. Kemudian untuk masyarakat luar negeri. Berarti Indonesia memfasilitasi masyarakat luar negeri ya. Nah, yaitu jawabannya yang mana? Contoh RTK Indonesia sebagai salah satu penyedia faktor produksi untuk masyarakat luar negeri. Pengiriman tenaga kerja, penerimaan tenaga ahli dari luar negeri, pemberangkatan jemaah haji ke Mekah. Berarti yang
pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang B. Kan karena dia itu ya memfasilitasi ya rata-rata di Indonesia ini banyak yang menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita, di mana dia menyalurkan devisa ya, menyalurkan pendapatan devisa bagi negara. Jawabannya yang B. Nomor 5, saya save dulu. Nomor 5, luas lahan pertanian Indonesia sangat luas digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, kemudian oleh karena itu sebagian masyarakat Indonesia bekerja pada sektor agraris. Agraris itu maksudnya sektor pertanian ya. Nah, kemudian oleh karena itu menjadi salah satu faktor penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, berikut ini manfaat pertanian bagi pembangunan ekonomi adalah yang ditanya manfaat pertanian bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini pembangunan yang menghasilkan nilai jual ya. Menghasilkan pokoknya namanya ada ekonomi. Ekonomi itu menghasilkan nilai jual atau menghasilkan cuan. Ada duitnya. Nah, terus nomor 5 jawabannya yang B ya, dapat meningkatkan produk domestik bruto PDB. Kalau menyejahterakan pembeli beras petani bukan ya, kurang tepat. Masa ya menyejahterakan pembeli beras tani. Terus yang C menyediakan papan bagi masyarakat juga bukan. Yang D mengurangi ketergantungan pada bahan makanan lain itu juga bukan. Jawabannya B. PDB itu apa sih PDB? Bentar ya, saya itu dulu. Saya teks PDB atau produk domestik bruto. PDB itu singkatan dari produk domestik bruto, yaitu merupakan itu ya, PDB atau GDP sama aja, gross domestic bruto. Gross domestic bruto atau GDP ini merupakan nilai pasar ya, merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Biasanya periode tertentunya itu setiap 1 tahun sekali. 1 tahun 1 kali ya. Nah, kemudian PDB ini digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6. Berikut contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada mendirikan tempat usaha, kemudian hemat dalam memanfaatkan alat pemuas kebutuhan, ketiga menetapkan proses terbaik dan tercepat dalam mengirim barang, keempat memproduksi barang yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat. Terus yang keenam ini membuat skala prioritas kebutuhan. Keenam, memberi
distribusi produk secara lengkap dan benar kepada konsumen. Yang ditanyakan itu merupakan contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip. Jadi di ekonomi ini ada sebuah prinsip ya. Dalam kegiatan produksi, konsumsi, dalam kegiatan ekspor dan impor. Ada prinsipnya ya. Prinsip itu maksudnya yang mengatur ya, yang sudah ditetapkan gimana sih caranya supaya sesuatu bisa berjalan pada kegiatan konsumsi. Yang nomor 6 ya, ini nomor 6 kan? Oh ya, nomor 6. Jadi jawabannya yang B, 2 dan 5 ya. 2 dan 5. 2 itu hemat dalam memanfaatkan alat pemuas kebutuhan ya. Terus yang kelima itu membuat skala prioritas. Jadi konsumsi itu konsumsi kan orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen ya. Konsumen itu tidak boros ya, layaknya tidak boros, tidak boleh boros. Jadi jawabannya 2 dan 5 yang B. Nomor berikutnya. Nomor 7. Di bawah ini adalah alur. Di bawah ini adalah alur barang dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, kemudian alur barang yang akan dibeli sama masyarakat di pasar dengan urutan sebagai berikut, yaitu nomor 7. Ini kan yang memproduksi disebut produsen ya. Produsen ini orang yang melakukan sebuah produksi barang atau jasa. Memproduksi berarti mengeluarkan ya, menciptakan. Produsen itu apa sih? Orang yang menciptakan atau memproduksi ya. Atau memproduksi suatu barang ya. Atau jasa. Nah, kalau distributor berarti yang menyalurkan ya, mendistribusikan. Orang yang menyalurkan. Orang yang menyalurkan. Pasar berarti tempat berlangsungnya kegiatan jual dan beli ya. Berlangsungnya kegiatan jual dan beli. Kalau konsumen berarti orang yang mengkonsumsi, yang menggunakan ya, atau konsumsi atau yang memanfaatkan. Jadi jawabannya yang mana? Yang dimulai dari, berarti kan orang dalam melakukan jual beli di pasar ya, pasti kan harus menjual apa yang mau kamu jual di pasar gitu kan. Nah, terus berarti dimulai dari ini dulu ya, dari produsen dulu. Dari produsen kemudian disalurkan kepada ke konsumen, tapi kan nggak mungkin secara langsung kan kepada konsumen, jadi harus melalui tempat dulu, harus di pasar, harus ada platformnya, harus ada tempatnya. Jadi yang 3, 4, 2 pasar, baru ke konsumen, baru ke tangan konsumen, ke tangan kita. Jadi jawabannya yang 3, 4, 2, dan 1. Nomor 8, Thailand dan Indonesia merupakan negara agraris. Lagi-lagi negara agraris itu negara yang menghasilkan, menciptakan
mengolah hasil pertanian kayak padi, beras, jagung. Nah, itu namanya negara agraris. Nah, kemudian yang menghasilkan beras. Nah, bila dalam waktu 3 bulan petani Thailand mampu menghasilkan beras sebanyak 5.200 ton, sedangkan Indonesia hanya mampu menghasilkan 3.200 ton dalam waktu 3 bulan. Nah, kemudian biaya produksi yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut itu sama. Pernyataan yang tepat dan berkaitan dengan perdagangan internasional terhadap fenomena adalah jawabannya nomor 8 itu yang C ya. Jadi semakin besar yang dihasilkannya. Nah, jadi di dalam istilah perdagangan internasional apabila negara itu menghasilkan lebih banyak barang yang dihasilkannya dibandingkan negara lain, tetapi ini ya biaya produksinya sama, itu berarti negara tersebut harus mengekspor ya, harus melakukan ekspor. Maksudnya gimana? Ya harus bantu. Ya orang negaranya lagi kesusahan, negara lain lagi kesusahan ya kita harus bantu ya. Thailand 5.200 ton, sedangkan Indonesia 3.200 ton. Nah, terus di dalam dunia perdagangan internasional ada namanya istilah keunggulan absolut ya, keunggulan absolut. Nah, ini yang disebut sebagai keunggulan absolut ya. Keunggulan absolut ini maksudnya gimana? Ini saya nulis di bawah sini ya, biar nggak ketutupan. Keunggulan absolut itu maksudnya gimana? Ini penjelasan nomor 8 ya. Absolut. Keunggulan absolut ini merupakan istilah ya, istilah yang dikenalkan sama Adam Smith. Istilah yang dikenalkan sama Adam Smith. Nah, kemudian ini ada di teori perdagangan internasional. Nah, maksudnya gimana kok ada keunggulan absolut sih, Kak? Maksudnya di sini ini keunggulan absolut itu adalah keunggulan pada suatu negara ya. Apabila suatu negara dapat menghasilkan barang dengan lebih efisien. Menghasilkan barang dengan lebih efisien kemudian daripada negara lain. Menghasilkan barang dengan lebih efisien daripada negara lain. Nah, negara dengan keunggulan absolut, negara yang memiliki keunggulan absolut ini, negara yang memiliki keunggulan absolut dapat memberikan keputusan ya, atau memutuskan untuk berspesialisasi dalam melakukan produksi. Berspesialisasi dalam produksi, kemudian mereka ini juga menjual produk barang atau jasa tersebut ke negara lain. Kak, suaranya kurang kedengaran, keresak-keresak. Keresak. Waduh. Sekarang masih keresak-keresak gak? Masih dikit. Kalau saya coba. Kalau sekarang masih keresak-keresak gak? Oh, udah jelas. Oke. Berarti tadi karena headset kali ya. Ya udah. Sorry ya, jadi ntar saya ulangin ke negara lain, kemudian
Nah, terus dari uang hasil penjualannya ini, uang dari hasil penjualan. Nah, terus kemudian uang dari hasil penjualan itu untuk membeli barang dari negara lain. Jadi saling tergantung ya, saling ketergantungan ya. Nah, terus saling ketergantungan tersebut terciptalah istilah perdagangan internasional. Jadi perdagangan itu di mana-mana akan digunakan uangnya kembali untuk putar balik ya. Putar balik itu maksudnya selain buat modal dia berdagang lagi, kemudian buat keuntungannya dia, terus kemudian bisa juga untuk digunakan membantu negara-negara lain yang kesusahan. Itu jadi jawabannya yang ini ya. Yang C, negara Thailand memiliki keunggulan absolut sehingga mampu mengekspor beras ke Indonesia. Jadi Thailand itu lebih besar ya ekspornya, distribusinya kok ekspor. Yang C. Terus berikutnya, terus selanjutnya, Kalimantan merupakan salah satu pulau dengan berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, kekayaan di alam ini merupakan berupa hutan ya, hutan dan barang tambang. Hasil hutan di Kalimantan ini kecuali itu kayu jati ya. Kayu jati ini mayoritas rata-rata ada di Pulau Jawa. Yang C, kayu jati. Borneo itu dari Kalimantan ya. Kayu meranti juga banyak, kemudian kayu besi juga banyak. Jadi yang kayu jati itu mayoritas ada di Jawa. Nomor 10. Nomor 10, cermati jenis tanah di bawah ini. Jenis tanah subur di Indonesia terdapat pada nomor tanah yang subur apa? Dan laterit. Kalau laterit bukan ya? Iya, bukan laterit. Nah, kalau kalian amati, pernah nggak ngamatin tanah nih? Kok kenapa ya tanah ini berwarna merah, terus tanah yang satunya kenapa warnanya coklat, terus kenapa tanah yang satunya warnanya kok kayak kuning gitu ya? Nah, itu ternyata dari warna-warna tersebut ada jenis-jenisnya, jenis tanahnya. Nah, namanya juga beda-beda ya. Nah, terus berikutnya untuk jenis tanah ini, tanah laterit. Ntar saya teks dulu. Tanah laterit. Jadi setiap masing-masing tanah, kalau kalian amati, kok warnanya beda-beda. Kenapa tanah yang itu warnanya hitam? Terus kenapa tanah yang sebelahnya warnanya coklat? Pernah gak ngamatin tanah? Nah, itu juga ada salah satu faktornya ya. Tanah laterit apa? Kalau tanah yang kalian amati itu tanah yang warna merah, kayak tanah liat. Kalian pernah lihat tanah liat gak yang buat bikin batu bata tuh? Itu namanya tanah latosol. Potsol. Kalau tanah laterit, apa tanah laterit? Tanah laterit ini dia tanahnya hasil dari pencucian ya. Ini goyang-goyang sih mejanya. Bentar, sorry. Tanah laterit ini tanah
Hasil pencucian. Hasil pencucian karena pengaruh suhu. Karena pengaruh suhu. Hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan tinggi. Dan pengaruh curah hujan tinggi. Nah, kemudian tanah ini itu terbentuk melalui proses curah hujan ya. Jadi tanahnya kehujanan gitu dari hujan. Tanah yang terbentuk dari sisa dari campuran air hujan maksudnya gitu. Nah, kemudian karena proses pembentuknya harus melibatkan air hujan, nah kemudian banyak mineral yang dibutuhkan si tanaman ini. Jadi hilang dari tanah. Jadi kalau nggak ada curah hujannya, kalau nggak ada hujannya itu si tanahnya itu nggak bisa terbentuk. Karena kenapa nggak bisa terbentuk? Karena si tanah laterit ini memiliki ciri yang nggak subur. Ciri yang nggak subur, kemudian karena banyak mengandung sisa-sisa oksidasi besi dan aluminium. Kan kita nggak tahu ya kandungan air hujan tuh ada apa aja, terus kemudian gimana dia mengalami penguapannya dari mana, apakah dia mengandung air uap besi apa enggak gitu. Nah, kemudian hujan tinggi bukan tanah subur ya. Bukan tanah subur, potsol. Ini laterit. Bukan tanah subur, kemudian karena ada oksidasi. Oksidasi besi dan aluminium. Oksidasi besi dan aluminium, kemudian tanahnya juga itu tanahnya udah tua. Ya, sudah tua. Nah, kemudian sebarannya ada di mana? Sebarannya itu ada di Kalimantan, terus ada di Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Terus apa lagi? Tanah potsol ya. Ini kan yang kelima itu ada tanah potsolik ya. Potsolik atau potsol sama aja ya. Potsol atau potsolik. Potsol atau potsolik itu sama aja. Nah, tanah potsol ini merupakan tanah yang terbentuk karena pengaruh suhu rendah sama. Dan CH tinggi, curah hujan tinggi. Dia sama kayak tanah laterit ya. Nah, kemudian dia itu bedanya apa sama tanah laterit? Nah, tanah potsol ini dia unsur haranya dikit. Unsur haranya sedikit, kemudian bahan organiknya rendah. Mayoritas kebanyakan mengandung pasir. Kebanyakan mengandung pasir ya. Jadi pasir itu nggak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Karena nggak ada unsur haranya, nggak ada bahan organiknya. Kan tanah itu didapat dari bahan organik ya, salah satu hewan yang membantu pembentukan unsur hara, terus membantu pembentukan bahan organik, ada cacing. Makanya kenapa kalau di dalam tanah itu banyak cacingnya, itu tanahnya tuh sangat subur ya, bisa cocok untuk dilakukan bercocok tanam ya, menanam.
Nah, kemudian Kak, bedanya latarit sama potzolit itu apa? Bedanya latarit sama potzolit. ini karena dia bedanya ini nih. Dia itu melalui proses oksidasi besi sama aluminium. Kalau potsolik enggak, dia enggak mengoksidasi ya, enggak apa? Enggak melalui proses oksidasi. Terus Oke. warnanya juga beda. Warnanya kalau tanah potsol itu mulai dari kekuning-kuningan, kuning sama abu-abu. Kalian pernah nggak lihat tanah? Oh ini tanahnya agak kuning ya, agak abu-abu. Nah itu tanah potsol. Terus sebarannya itu ada di Lampung, kemudian ada Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, terus sama Kalimantan Tengah, Papua. Nah, biasanya kalau tanah potsol ini dia itu cocok untuk kelapa sawit ya. Cocok kelapa sawit. Cocok untuk kelapa sawit sama jambu mete. Tanah potsol. Terus apa lagi nih? Apa tuh tanah Mediteran? Emang ada tanah Mediteran ya? Tanah humus. Tanah humus itu sangat subur ya, dia banyak kandungan unsur haranya. Karena proses terbentuknya tanah humus ini dari sisa-sisa tumbuhan yang sudah mati. Nah, itu maka terbentuk tanah humus. Makanya kenapa kayak apa ya? Kayak tumbuhan tuh kan kalian pernah gak sih lihat pupuk kompos? Pupuk kompos itu kan dari itu ya, dari daun-daun, dari tanaman-tanaman. Nah, terus nanti setelah pupuk komposnya terurai, dia akan membentuk tanah humus secara alami. Jadi tanah humus ini sangat subur. Jadi yang nomor 2 itu udah pasti ya, nomor 2 udah pasti. Kemudian terus tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini tanah vulkan ya, dari aktivitas vulkanik gunung api. Saya catat dulu. Tanah vulkanik dari aktivitas. Jadi kayak misalkan tuh apa? Kan Pak, kalau gunung meletus ya, kayak kemarin tuh yang Semeru, kan dia ada abu ya, ada abu vulkanik tuh, ada material-material yang keluar dari dalam perut bumi. Nah, itu ada batu, ada pasir, ada tanah, kemudian ada abu vulkanik. Nah, itu dari tanah-tanah itu namanya tanah vulkanik. Tanah yang dari aktivitas gunung api yang sudah meletus. Karena aktivitas letusan gunung api. Jadi nomor 4, iya, jadi jawabannya 2 dan 4 ya. Susah ya. 2 dan 4, yang C. Oke. Nomor berikutnya, nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini, gambarnya agak kurang jelas ya. Ini kan masyarakat Indonesia pada jelang Lebaran banyak yang ingin pulang kampung. Nah, biasanya ini mereka merantau dari kampung halaman pergi ke kota lain ya. Nah, kemudian dengan tujuan bekerja, mereka tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Kayak ada Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung. Nah, terus kemudian saat pulang kampung menjelang Lebaran, mereka menyebutnya sebagai mudik. Nah, kemudian transportasi yang digunakan untuk antar pulau dan punya penghasilkan yang pas-pasan menggunakan
Ya biasanya para perantau ini ingin pulang kampung menggunakan penghasilannya sangat pas-pasan ya. Jadi ingin menggunakan kendaraan yang murah meriah ya. Kalau di Jakarta kan kendaraan yang murah meriah kan ada busway, ada kereta. Kereta lumayan mahal ya. Busway itu murah ya. Rumah busway itu murah sekitar 3,5 harganya. Kalau kereta tergantung perjalanannya ya. Kalau ke Bogor tuh ada sekitar 5.000 sampai 6.000. Kayaknya 5.000 deh. Kalau belum naik. Terus kalau LRT sekitar 15.000 ya, LRT, MRT. Kalau kereta bandara 70.000, pesawat apalagi mahal banget, jangan ditanya. Terus kapal lumayan mahal, jadi yang paling murah meriah itu bis ya. Bis itu sangat murah meriah. Yang nomor 2 ya, yang B. Soalnya gampang. Yang B. Oke. Nomor 12. Nomor 12, perhatikan pernyataan berikut. Modernisasi di sektor pertanian terdapat pada nomor modernisasi. Modernisasi itu maksudnya kehidupan yang serba modern ya, serba canggih. Nah, terus ini yang ditanya sektor pertanian ya. Sektor pertanian berarti yang mana nih? Penggunaan traktor untuk mengolah tanah. Traktor modern ya. Kan sebelum adanya traktor, manusia dalam mengolah tanah menggunakan tenaga hewan ya. Menggunakan kerbau, sapi. Ya, berarti nomor 1 iya ya, betul ya. Terus kemudian penggunaan bibit unggul yang tahan lama. Ini bisa iya, bisa enggak. Terus yang ketiga, ketergantungan dengan curah hujan. Ketergantungan dengan curah hujan bukan ya. Curah hujan itu karena faktor alam. Curah hujan itu bukan, karena dia itu faktor alam. Alamiah kan dari alam, hujan itu kan dari alam ya. Bukan, nomor 3 bukan. Nomor 3 bukan, nomor 4 penggunaan bijak untuk mengolah tanah. Penggunaan bijak ini bukan ya. Jadi yang benar itu 1 dan 2. Benar gak? Ada yang mau berpendapat mungkin? 1 dan 2 ya. Nomor 13. Nomor 13 mencermati letak Indonesia pada gambar di atas, keuntungan di bidang ekonomi. Ya, saya tekankan ekonomi berarti memiliki nilai jual ya, menghasilkan cuan biar gampang ingatnya. Jadi yang mana ini kan apa sih nih ya, peta jalur perdagangan ya antara negara-negara lain yang melewati Indonesia ya. Salah satunya ada di Selat Malaka. Berarti yang jawaban yang tepat adalah disinggahi banyak para pedagang yang aduh susah amat. Clear. Yang kalau memiliki tanah yang subur bukan ya, bukan ekonomi, itu faktor agraris. Tadi agraris masih ada sangkut pautnya. Terus yang ketiga terbagi menjadi 3 daerah waktu. 3 daerah waktu apa tadi? Garis bujur. Terus yang keempat masuknya pengaruh gaya hidup dari pendatang. Gaya hidup bukan ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor berikutnya, nomor selanjutnya. Perhatikan daftar kegiatan konsumsi. Berikut ini kegiatan konsumsi berarti kegiatan yang mengkonsumsi ya, yang digunakan. Konsumsi, kegiatan konsumsi keluarga. Ini yang ditanya
konsumsi keluarga. Perhatikan kata kunci soalnya ya, konsumsi keluarga. Seorang apa nih? Seorang Aman. Arnan apa Arman ya ini ya? Nggak tahu saya. Seorang Arnan ya, kayak Arnan deh. Arnan memakai. Arnan, Kak. Oke, iya kurang jelas soalnya. Seorang Arnan memakai jas hujan ketika pergi ke sekolah. Arnan berarti kalau disimpulkan Arnan itu seorang anak ya. Kalau pejabat menggunakan kendaraan kantor untuk bekerja, ini kan fasilitas. Kendaraan kantor itu fasilitas. Keluarga yang ditanya fasilitas, ini kan fasilitas pemerintah ya. Terus ABRI memakai pakaian seragam loreng, bukan ya. Seragam dari kantor. Pelajar membeli kulit jagung untuk pelajaran prakarya, bukan. Tunggu. Kita dulu. Nomor 14. Ibu menggunakan pam air ibu. Ibu kan ada ibu kan berarti keluarga ya. Menggunakan air pam dari pemerintah, fasilitas pemerintah, bayar tapi ya, fasilitas berbayar. Untuk kebutuhan sehari-hari berarti 1 dan 5. 1 dan 5. Jawabannya yang mana tuh 1 dan 5? Ini 1 kan ya? 1 apa 2 nih? 1. Yang C. Benar kan? 1 dan 5. Nomor 15, perhatikan daftar di bawah ini. Ciri negara berkembang ditunjukkan pada nomor. Tadi negara berkembang udah sempat saya singgung ya. Negara berkembang itu negara yang pendapatan per kapitanya masih rendah, terus kemudian angka beban ketergantungannya tinggi, berarti ciri-ciri negara berkembang. Produk yang dihasilkan pada sektor hasil pertanian. Nomor 15 ya. Iya, rata-rata negara berkembang itu masih menggunakan sektor pertanian. Sampai 3:30. Ini 25 soal udah selesai, kita selesai. Tadi kayak 3:30. 90 menit ya, berarti tadi mulainya jam 2 ya, jam 2 berarti iya benar sekitar 3:30 atau 3:30. 3:15. 3:15. Ciri dari negara berkembang. Pertama itu produk yang dihasilkan pada sektor pertanian, iya. Ya, negara berkembang rata-rata masih mengandalkan sektor pertanian ya. Terus kemudian mampu memaksimalkan sumber daya alam. Belum ya. Negara berkembang itu rata-rata belum memaksimalkan sumber daya alam. Kenapa? Karena terbatas sama alat ya, alat-alatnya nggak ada. Jadi kan Indonesia kan punya sumber daya alam ya, contohnya Freeport. Nah, Freeport terus yang paling terkenal lah. Nah, itu Freeport aja dikelola sama asing. Jadi faktor dari alat ya, alat teknologi alat tuh masih mempengaruhi. Jadi nomor 2 itu bukan ya. Belum mampu. Yang ketiga, negara tersebut bekas jajahan negara lain. Iya, mayoritas rata-rata negara berkembang itu bekas daerah jajahan. Kayak Indonesia tuh bekas daerah jajahan Belanda sama Jepang. 1, 3, terus menguasai teknologi. Bukan ya. Indonesia belum yang menguasai teknologi. Jangan melek teknologi ya, melek huruf pun
jarang nih Indonesia, bukan jarang, masih banyak yang belum melek huruf. Kenapa belum melek huruf? Karena nggak semua orang warga negara pada negara berkembang itu mampu mengenyam pendidikan yang sama ya. Makanya kenapa ada rata-rata seseorang itu cuma pendidikannya tamat sampai SD, tamat sampai SMP. Nah, jadi ini bukan nomor 4, bukan angka pengangguran tinggi ya. Ya karena terbatasnya lahan pekerjaan ya. Lowongan pekerjaan masih jarang ya. Jadi banyak yang pengangguran. Jadi jawabannya 1, 2, 3, dan 5. Yang B. Nomor berikutnya, kalau angka harapan hidup itu biasanya di negara-negara maju yang usia 70 tahun. Nomor 16. Nomor 16, daftar kebutuhan. Dari daftar di atas, manakah yang merupakan kebutuhan tersier atau mewah? Ada pada nomor 16. 16 itu jawabannya yang mana? Komputer ya bukan. Kan kebutuhan ada 3 ya, primer, sekunder, tersier ya. Primer itu kebutuhan utama ya, kebutuhan pokok. Terus kemudian sekunder. Sekunder itu setelah terpenuhinya kebutuhan pokok ya. Tersier berarti kebutuhan yang mewah ya. Yang setelah kedua kebutuhan ini terpenuhi ya, primer, sekunder, kalau udah terpenuhi semuanya baru yang tersier. Berarti jawabannya yang mana? Komputer? Komputer ya bukan. 16 komputer bukan ya. Terus kemudian pakaian. Pakaian itu masuk ke primer. Terus ketiga apartemen. Apartemen iya ya, apartemen kan sistemnya soalnya sewa ya, sewa. Rata-rata apartemen sistemnya sewa. Berarti harus mampu ya, apalagi apartemennya pada mewah-mewah ya. Fasilitasnya udah kayak hotel. Terus berikutnya apartemen, makan itu primer ya. Komputer itu kayaknya sekunder deh. Komputer itu sekunder, kemudian rumah itu primer. Rumah itu primer, perhiasan ya. Perhiasan tersier, kemudian pendidikan itu sekunder. Mobil itu tersier. Berarti 3, 6 dan 8. Yang C. Nomor berikutnya. Apa nih yang ditanya? Perhatikan tabel di bawah ini. Memiliki suhu udara rata-rata. Pada tabel di atas ciri-ciri iklim yang sesuai dengan iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia apa? Tropis apa subtropis? Tropis. Ya, iklim tropis ya. Iklim tropis. Berarti iklim tropis apa? Iklim yang sejuk atau hangat ya. Nomor 17 yang 2 memiliki suhu udara rata-rata tinggi. Kebablasan deh. 2 berarti 2. Kemudian ada 4 memiliki curah hujan yang tinggi, dan 6 ya, terdapat musim kemarau dan musim penghujan. Yang ini ya, 2, 4, dan 6. Yang D. Dua, 4, dan 6.
17, nomor 18. Nomor 18. Perhatikan tabel di bawah ini. Pada tabel di atas pernyataan yang berpengaruh pada yang terpengaruh langsung terhadap tingkat kesehatan penduduk ya. Ini yang ditanya tingkat kesehatan. Berarti kata kuncinya tingkat kesehatan. Yang ditanya kualitas lingkungan baik. Iya ya. Kualitas lingkungan juga mempengaruhi kesehatan. Berarti nomor 1 iya. Terus kemudian tingkat pendapatan penduduknya tinggi. Tingkat pendapatan itu ya ekonomi, kan ada pendapatan tuh. Terus yang ketiga kualitas makanan penduduknya baik. Ya, itu juga kesehatan ya. Kualitas makanan, kalau makanannya jorok ya gimana mau hidup sehat ya. Terus kemudian nomor 4 tingkat pendidikan penduduknya rendah. Bukan ya, pendidikan itu kualitas sumber daya manusia. Nomor 4 bukan. Nomor 5 sarana apa nih? Medis ya. Sarana medisnya lengkap dan memadai. Sarana medis iya ya, mempengaruhi. Seperti ambulans, kan banyak tuh, rata-rata nggak semua daerah punya ambulans ya, punya fasilitas ambulans. Terus ada juga nggak semua daerah pusat kesehatannya kayak puskesmas, rumah sakit deket-deket enggak ya, ada yang jauh, ada yang di pedalaman. Nah, aksesnya susah, harus berjam-jam menempuh. Iya. Makanya beruntunglah kalian yang tinggal di kota, fasilitas lengkap, kemana-mana deket, kendaraan juga banyak, nggak cuma angkot, ada busway, ada kereta. Iya, kan nggak semua daerah bisa terjangkau ya fasilitasnya. Nomor 18, jadi jawabannya yang C. Nomor 19, ini sampai nomor 20 aja ya. Sisanya besok. Dari tabel di atas, manakah yang merupakan ciri sektor usaha informal? Ciri sektor informal ya. Sektor informal apa sih? Sektor informal ini merupakan apa? Sektor informal berarti yang bukan formal, kebalikannya. Sektor informal. Oi. Berarti kebalikannya dari sektor formal. Sektor informal ini merupakan di mana kita ini tidak difasilitasin ya, nggak difasilitasin, pokoknya nggak difasilitasin lah intinya, tidak diberi fasilitas. Bentar. Tidak diberikan fasilitas dalam melakukan kegiatan ekonomi ya. Kegiatan misalnya contohnya ciri-ciri sektor informal ya. Barangnya sedikit ya, barang sedikit dengan mutu rendah. Terus kemudian yang kedua itu modalnya terbatas, modal usaha terbatas. Kemudian apalagi? Teknik operasionalnya. Teknik operasional tuh maksudnya cara mendistribusikannya, cara menyalurkannya. Teknik operasional atau cara menyalurkannya itu masih manual ya. Belum cepat. Kemudian apa nih? Banyak tenaga kerja tidak diberi upah. Jadi jawabannya yang mana? Nomor 19. Ya. Kok jawab ini ya?
Nomor 19 itu yang C ya. Yang C 5 dan 6 ya. Modal relatif kecil, kemudian peralatannya sederhana. Yang C. Terakhir nomor 20. Berdasarkan data di atas yang termasuk proses meningkatnya kreativitas adalah meningkatnya kreativitas berarti kreatif ya. Out of the box. Out of the box berarti di luar dugaan, di luar ekspektasi, kreatif itu namanya. Terus nomor 20. Dorongan kemauan yang kuat. Ya, orang itu kalau udah punya niat untuk berkreatif udah gampang. Terus kemudian yang nomor 2 menyiapkan modal yang banyak bukan ya? Menyiapkan modal yang banyak bukan. Terus nomor berpikir kreatif ya, namanya kreativitas ya berarti berpikir kreatif ya. 1, 3 sama menghindari kebiasaan menunda ya. Iya, biasanya orang-orang yang berpikir kreatif tidak suka menunda-nunda. Jadi jawabannya yang D. Oke. Nomor 20 D jawabannya. Ya. Ada yang mau ditanyain? Ntar dulu, jangan live Zoom dulu ya. Saya minta tolong buat screenshot. Tolong nyalain kameranya bentar dong. Mau screenshot. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyain? Nanti itunya coret-coretannya saya kirim di grup ya. Dan hasil recordnya saya upload di YouTube nanti kalau udah selesai itu saya kirim di grup link Zoom-nya, link YouTube, link Zoom. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Besok kita lanjut lagi ya.